Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, siswa-siswi kelas 5 STT Ashifa. Yang pertama di sini kita bisa lihat using there is and there are. Nih, bisa dilihat sini. Baik. Yang kedua using looking for and do you have. Do you have, I'm looking for. Apa artinya? Oke, biar cepat, biar nantinya bisa ngikutin gitu. Yang ini adalah artinya ada. Ada, ya, ada. Ada dan tiada gitu, antara ada dan tiada. Nah, ini halaman 18. Seperti biasa listening kalian bisa dibaca sendiri ini. Karena memang atau Pak Arif bacakan kemudian nanti kalian ikuti ya. There is a sweater in that rack. Ini kalimat positif. Seperti biasa dalam bahasa itu kalau kalimat itu ada tiga, apalagi dalam bahasa Inggris. Yang pertama kalimat positif. Kalimat positif itu kalimat yang seperti biasa. Yang kedua kalimat negatif. Kalimat negatif itu maksudnya yang ada kata notnya atau penegasian kalau dalam bahasa Indonesia. Ada penegasian atau penegasian tuh tidak, pentidaan gitu ya. Oke, apa aja lah gitu. Maksudnya yang penting kayak gitu. Is there a sweater in that rack? Kalau there isn't a sweater in that rack, berarti tidak ada sweater gitu di rak itu misalnya. Nah, kemudian yang ketiga, dalam bahasa setiap kalimat itu ada bahasa namanya interrogatif atau kalimat tanya. Dalam bahasa Indonesia pun kan begitu. Ada kalimat aktif, kalimat negatif, maksudnya kalimat positif atau afirmatif, kemudian kalimat negatif dan kalimat tanya. Contoh yang kedua, there are comic books on that shelf. There aren't comic books on that shelf. Are there any comic books on that shelf? Yes, there are. Atau no, there aren't. Nah, dari sini semuanya sama-sama ada gitu. Maksudnya artinya sama-sama, apakah artinya adalah ada gitu. There is dan there are. Kalau is there berarti apakah ada gitu kan kalimatannya. Ini juga sama apakah ada. Perbedaannya kenapa ini there is dan there are, yaitu baik kita bisa lihat di sini nih. Nah, there is or there are, pakainya there is apa there are. Di sini ada tiga rule penggunaannya. Oke, dalam sebelumnya dalam kalimat ini, kalimat ada dan tiada itu kan sebetulnya bisa maksudnya yang jadi objek itu adalah noun kan, artinya kata benda. Orang juga bisa gitu. Dan nama orang itu disebutnya nouns, masuk ke dalam noun. Rule pertama dan kedua ini pakainya there is. Artinya, nah, there is ini harus atau bisa dipakai untuk use there is for singular nouns. Gunakan there is for singular nouns untuk kata benda yang tunggal. Misalnya sweater. Satu apa dua sweaternya? Satu. Kalau sweaternya dua, berarti ada banyak kan, lebih dari satu, maka di belakangnya tambah s, sweaters.
atau ini tuh sweater ya, pronunciation-nya sweater, seperti itu. There is yang pertama, rule yang pertama for singular nouns. There is, misalnya, there is a spider on the wall. Ada laba-laba di dinding. Laba-labanya satu apa dua? Satu. Karena kalau ada banyak atau lebih dari satu, itu ada S-nya di belakang. Spiders. Kemudian rule yang kedua, use there is for uncountable item. Rule kedua, penggunaan there is ini for uncountable item. Maksud uncountable item itu adalah benda atau item yang tidak bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Misalnya seperti milk di sini. Contohnya, there is milk on the floor. Ada susu di lantai misalnya, kejatuhan atau tetesan. Dia tidak bisa dihitung gitu kan. Kalau misalnya di gelas, misalnya 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, itu kan yang dihitungnya berarti kan gelasnya per gelas gitu. Yang ketiga, use there are. Nah, ini penggunaan there are for plural nouns, untuk kata benda. Nouns itu kata benda yang plural, yang banyak. There are pencils. Nah, sini kan ada S di belakangnya. On my desk. Baik. Jadi perbedaan apa? Perbedaan ini bisa dilihat di situ ya. Ini Pak Arif tandai di sini. Search. Ya. Baik. Kemudian sekarang meningkat kepada pattern. Bagaimana susunan kalimat yang benar? Gampang. Ini seperti yang Pak Arif tadi bilang, kalau kalimat aktif itu there is atau there are plus objek. Misalnya objeknya apa? Glass. There is a glass. Ada sebuah gelas misalnya. Atau ini objeknya buku. There is a book. Kalau on the shelf-nya ini itu opsional. Kalian bisa katakan there is a book on the shelf. There is a book on the table. Kemudian pattern yang kedua. Ini untuk kalimat negatif. Gampang. Tinggal ditambah not aja. Isn't itu kan kependekan dari is not ya. Dan aren't itu juga kependekan dari are not. Jadi kalian bisa baca there is not books. Misalnya ini kan karena contohnya pakai are, ininya s jamak. There are not books. There are not books on the shelf. Shelf. Yang ketiga kalimat interrogatif, kalimat tanya. Objek is atau are. Nah, ini dibalik. Jadi auxiliary-nya ini dibalik seperti biasa. Kalau misalnya nanya juga kan you don't come. Misalnya you don't come misalnya. Kamu tidak datang. Do you come? Untuk nanyanya kan dibalik gitu. Seperti sama ini juga dibalik. Is there is atau are tambah there tambah objek. Is there a restaurant in the shopping mall? Nah, misalnya kayak gitu. Oke. Paham ya, karena ini gampang banget. Ini kalian untuk latihan silahkan lengkapi di sini. Apakah pakai there is atau pakai there are? Karena di sini misalnya nomor 1,
Ya, objeknya 5 pens. Berarti kan 5 buah pulpen in the box. Pakainya berarti there are. Nomor 2, a car, sebuah mobil. Berarti kan 1 buah ya mobilnya. In the garage. Pakainya there is. Ini tugas yang pertama. Oke. Selanjutnya, nah ini tugas lagi. Kalian nanti kumpulkan di Google Classroom atau melalui WA atau email ya. Kalau mau dinilai silahkan, mau lihat nilainya silahkan di Google Classroom. Ini latihan untuk membuat kalimat aktif, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat question. Misalnya nomor pertama, ini contohnya, there are many people here. Kalimat negatifnya, there are many people here. Kalimat tanyanya, are there many people here? Gitu. Nomor 2 misalnya, there is a tree in front of the house. Kalau negatifnya bagaimana? Tinggal ditambah not aja setelah is. There isn't a tree in front of the house. Terus kalau mau di kalimat tanya, tinggal there is ya, is there. Nah, tinggal dibalik. Is there a tree in front of the house? Apakah ada pohon di depan rumah? Nah, ini tolong dilengkapi juga untuk latihan. Sama yang ini. Gampang ini, tinggal disusun. Ini acak-acakan kalimatnya. There's book, there is book. Ini a book harusnya. There is a book on my desk. Dikerjakannya kalau bisa di sini aja, biar fotonya nanti cuma 1. Ini juga di sini aja. Baik. Yang selanjutnya adalah penggunaan looking for. Oke. Ini 15 menit ya, nanti dipotong-potong aja. Di skip. Untuk pertama looking for, jadi kayak gini deh. I'm looking for itu karena ini temanya tentang at the shopping mall. Ini kan kita istilahnya kayak dalam konteks kita mau dalam suasana keadaan kita mau beli barang. Makanya cara bilangnya saya lagi nyari buku kayak gitu. Do you have a book misalnya? Apakah Bapak punya buku? Saya mau beli. Do you have itu maksudnya do you sell? Apakah Bapak menjual bisa? Oke. Untuk penggunaan I'm looking for itu bisa dilihat pattern from looking for. Titik 2. Subject plus to be plus looking for plus object. Misalnya di sini kita cari contoh. Nah, yang dialog A ini I'm looking for. Ini kan benar kan? Subjek I, to be-nya am, karena ini disingkat jadi am. Kalau nggak disingkat I am looking for. Kenapa pakai to be? Oh ya, di sini belum belajar tentang present continuous ya. Saya sedang mencari, itu artinya sedang. Looking for itu, look for itu mencari. Search juga mencari, cuma untuk mencari sesuatu yang sedang kita cari. Misalnya saya lagi nyari barang. I'm looking for my book. Do you see? Did you saw my book misalnya? Apakah kamu melihat? Kemudian yang do you have? Di sini ada do you have, nggak ada contohnya tapi ini bisa dipakai. Misalnya seperti ini contohnya. Nah, kayak gitu.
pokoknya kayak gitu. Kalau at the shopping mall, misalnya kalian belanja di mana di Malaysia atau Singapura, I'm looking for water. Do you have? Misalnya, saya nyari air. Apakah kamu punya? Saya mau beli. Misalnya kayak gitu. Nggak usah I want to buy. Nggak usah kayak gitu juga. Biasanya mereka bakal ngerti. Atau kalau ada barangnya, I want to buy this one. Misalnya, saya mau beli ini satu. Tulis ya, I want to buy this one. Terus nanya lagi kita, berapa? How much? Itu kalau udah ada barangnya. Taruh aja di sini. Baik, jadi tugasnya ada 3. Yang pertama halaman 19, bagian C, D, dan E. Itu ya. Bagian D dan E halaman 20. Bukan via Google Classroom atau WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.